Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kali ini pada pelajaran IPS materi Potensi Maritim Indonesia. Sebelum mulai pembahasan, apakah kalian tadi memperhatikan awal tayangan video pada kesempatan kali ini? Apa yang kalian pikirkan? Betul sekali, pada tayangan tadi kita bisa melihat beberapa contoh dari hal-hal yang berkaitan dengan laut, khususnya di Laut Indonesia. Mulai dari wisata pantai, taman bawah laut, hasil tangkapan laut, dan juga ada transportasi laut. Lalu, apa hanya itu saja potensi laut di Indonesia? Mari kita simak pada pembahasan di video kali ini. Negara kita Indonesia mempunyai luas sekitar 5,2 juta kilometer persegi yang terdiri dari 1,9 juta kilometer persegi berupa wilayah daratan dan sisanya 3,3 juta kilometer persegi berupa wilayah perairan atau laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sekitar 81.000 km. Dari data tersebut dapat kita ketahui betapa besarnya potensi laut atau potensi maritim Indonesia. Apa saja potensi yang ada di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya pada kesempatan kali ini. Potensi maritim yang pertama adalah perikanan. Perikanan yang dihasilkan di Indonesia tidak hanya berasal dari hasil tangkapan laut para nelayan, akan tetapi juga berasal dari budidaya tambang dan jala apung. Hasil perikanan tangkap di Indonesia mencakup ikan demersal, yaitu ikan yang biasanya hidup individual, dan juga ikan pelagis, yaitu ikan yang biasanya hidup secara berkelompok atau bergerombol. Ikan pelagis dibagi menjadi dua, yaitu ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Ikan pelagis kecil biasanya hidup di daerah Indonesia bagian barat, sementara ikan pelagis besar berada di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, yang termasuk ke dalam hasil perikanan adalah berbagai jenis udang, lobster, kepiting, rajungan, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya. Potensi yang kedua ada potensi hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau terletak di daerah pasang surut air laut. Hutan bakau mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai habitat atau tempat hidup berbagai binatang laut seperti ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Mereka mencari makan, berlindung, dan berkembang biak di daerah sekitar bakau. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya intrusi laut, erosi, dan abrasi. Fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu sebagai sumber untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, kayu mangrove bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau juga dijadikan sebagai arang dan dijual sebagai penghasilan tambahan bagi warga sekitar hutan mangrove. Selain itu, di sekitar hutan mangrove juga terdapat berbagai binatang yang bisa ditangkap, kemudian dimasak, atau dijual. Hutan mangrove juga mempunyai daya tarik tersendiri sehingga bisa dijadikan tempat wisata yang akan mendatangkan penghasilan bagi penduduk di sekitar. Potensi maritim yang ketiga adalah potensi pariwisata bahari. Pariwisata bahari di Indonesia banyak sekali. Sebagai contoh adalah penyelaman yang biasanya dilakukan untuk mengamati terumbu karang dan juga pantai dengan segala aktivitasnya. Potensi yang keempat adalah potensi energi terbarukan. Laut mempunyai potensi energi yang bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh adalah berupa energi arus laut, energi angin laut, energi gelombang, dan energi pasang surut yang bisa kita manfaatkan sebagai contoh sebagai pembangkit listrik.
Kemudian ada potensi yang kelima, yaitu potensi transportasi laut. Indonesia menjadi jalur utama berbagai angkutan seperti batu bara, kelapa sawit, minyak bumi dan gas, dan juga peti kemas. Potensi yang keenam ada minyak bumi dan gas lepas pantai. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa 70% cadangan minyak Indonesia berada di wilayah perairan. Demikian tadi pembahasan kita tentang potensi maritim Indonesia. Potensi maritim Indonesia ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam yang tersedia, seberapapun jumlahnya, akan habis jika kita tidak bisa mengelola dengan baik dan kita tidak bisa melestarikannya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian bagaimana cara mengoptimalkan potensi laut di Indonesia dan bagaimana juga cara melestarikannya agar anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.